nggak banyak juga yang perempuan yang di sini ya. Sulit. Ada beberapa muncul lalu tenggelam, muncul lagi sekali dua kali lalu setahun 2 tahun tenggelam lagi. Jadi ya keberadaan saya tuh di sini salah satunya memotivasi teman-teman yang tadinya kami berjuang bersama, yang ada tadi saya punya teman yang sudah di galeri nasional, pernah berpameran, bahkan saya sendiri belum. Kok kondisinya berbalik, malah saya terus memotivasi dia untuk terus berkarya. Ikut. Sedikit sih memang. Bisa dibilang sih berjalan sendiri. Tapi gimana waktu itu bisa masuk Simpasri, Pak? Pertama tentunya sebagai mahasiswa seni rupa Unimed. Di Unimed kan seni rupa Unimed, jurusan studi khusus lukis. Kebetulan waktu itu yang ambil studi khusus lukis cuma 3 orang. Jadi pada waktu itu para mahasiswa mau masuk studi khusus lukis itu menakutkan. Mungkin takut dengan Pak Mangatas sebagai dosen atau dengan Pak Heru. Jadi karena momoknya menakutkan itu ya cuman 3 akhirnya. Cuman 3 yang studi khusus lukis, dan itu perempuan semua. Bermula dari itu gagasan Pak Mangatas Pasaribu membuat pameran yang berjudul 90 Lukis Wanita Medan. Sayalah di situ. Nah, bermulai dari situ kenal, gabung, setiap ada acara undangan datang, rapat datang, ya akhirnya bertemu dengan Pak Mangatas, diminta Pak Fuad Erdansa diminta langsung sebagai sekretaris di Simpasri. Kamu tadi nggak nanya teman-teman itu ada strukturnya Simpasri kayak siapa struktur Simpasrinya sendiri? Itu ada ketua. Oh iya, nanti bisa kita kasih. Ketua pertama Fuad Erdansyah, wakil ketua ketua pertama dan kedua itu, yang pertama Pak siapa tadi yang baret, Rens Asmara, yang kedua Pak Rahmat Shah. Itu nanti di katalog Mas Dwi pun ada. Terus sekretaris saya, penasehatnya tadi Pak Nurmansyah, termasuk tadi Pak Rasin Tatarigan, termasuk Pak Yatim itu penasehat, dan selebihnya itu anggota. Pak, kalau penasehat sebenarnya tiap anggota yang senior dan kapanpun itu dimanapun mereka pasti selalu memberi nasihat, dan selebihnya anggota sih. Anggota yang aktif untuk yang anak muda bisa dibilang berjumlah 10 orang juga tidak termasuk. Jadi semua memang yang aktif banyak itu senior. Saya yang muda. Berapa perempuannya? Cuman 2 tadi, saya sama Bu Diana Tampu Bolon tadi, yang datang tadi, yang rambutnya pakai kacamata. Dan Bu Diana juga kalau bekerja juga tidak, karena dia sistemnya guru akademik, jadi dia sistem membawa anak muridnya kalau mau berkarya ini loh. Dia sistemnya mengedukasi, menginformasikan bahwa Simpasri itu ada, kalau ada event dia bawa anak murid. Tapi setidaknya so far itu membantu sih kemajuan Simpasri. Jadi ditandai dengan ketika kita buat Bazar Seni Rupa, anak-anak murid dia berperan serta menampilkan karya drawing-drawingnya dengan teknik. Jadi kita dari situ kita bisa melihat bibit kan Simpasri ini kita harapkan kan regenerasi terus. Jadi yang mungkin di sini kondisinya saya yang paling muda, berikutnya pasti kan akan berganti, saya pasti akan mencari sosok-sosok muda berikutnya untuk membantu saya, itu saja sih. Nggak tahu awalnya gimana waktu itu? Kenapa? Akhirnya terus memutuskan kuliah juga di seni rupa itu. Ketika kecil memang suka. Dari TK saya masih ingat saya suka lomba gambar robot di pasir sama teman-teman TK. Pada waktu itu mungkin menggambar di TK juga sedih, guru itu nggak nekankan untuk gambar, bahkan nggak pernah diajarin gambar sampai SMA. Bahkan guru kesenian seni rupa juga nggak ada. Cuman musik, full musik kerajinan itu saja. Tapi ketika TK berlomba sama teman-teman cowok laki-laki gambar robot, pasti yang menarik punya saya duluan. Pasti menarik punya saya, dan saya, aku menang
punya kalian jelek gitu kan, mulai dari situ. Puncaknya ketika di MTS, waktu itu di MTS kelas 3 ketika guru bertanya apa cita-citamu, saya dengan spontan menjawab ingin menjadi seorang pelukis terkenal. Tanpa ada, pada waktu itu memang kita kan, saya tinggal di perkebunan, tinjauan, perkebunan. Dunia seni lukis sih, informasi apapun saya nggak tahu sama sekali, bahkan kenal pun tidak, bahkan cuman punya paman aja, adik dari ibu saya yang pelukis, tapi dia memang khusus di lukisan pemandangan saja, hanya dari cat minyak mungkin yang merek kuda terbang, ya dari situ. Tapi saya belajar dari dia juga tidak, ya mungkin darah seninya itu ngalir dari dia, itu aja sih. Kalau aku melihat jadi kalau seperti kurikulum dan sebagainya di pendidikan sendiri Pak, di sini kayak hampir sebenarnya sama juga Pak? Sama. Estetika pasti. Kurikulum pendidikan di Unimed ya so far sama, grafis, studi grafis, fotografi, kriya, patung, seni lukis, sablon, grafis sablon, teori-teori pendidikan yang pasti karena kita pendidikan, pasti kita pendidikan ya fokusnya ke pendidikan. Jadi teman-teman banyak yang masuk situ cepet-cepet tamat jadi guru dan jadi PNS, udah. Jadi rata-rata siapa yang mau ingin jadi seniman, mereka nggak mau cepet tamat. Makanya seperti saya contohnya 7 tahun kuliah ya saya tahanin. 7 tahun kuliah memang nggak mau cepet tamat. Karena kalau keluar dari situ saya belum tentu dapat ilmu. Karena pemahaman saya di Medan yang saya kenal tuh tahu cuman Unimed. Ilmu seni rupa yang saya dapat itu cuman di Unimed. Saya waktu itu belum kenal Pak Yatim, belum kenal siapa-siapa. Kalau saya cepet tamat, saya nggak dapat ilmu apa-apa. Gitu aja sih. Jadi disuruh cepet lah, nanti aja deh Pak. Suruh cepet nanti aja deh Pak. Suka nimbrung gitu kalau dosen cerita bahasannya suka nimbrung berlama-lama. Tapi dosen itu memberi referensi sudah untuk kembali datang kemana gitu juga sih? Iya, selalu sekarang ya, iya selalu. Referensi datang kemana, kunjungan Pak Yatim, makanya saya bisa kenal Pak Rasinta, bisa kenal semuanya, ya pasti dari dosen. Dari dosen yang mengajar saya studi khusus langsung, mereka undang saya ketika momen yang satu saya masih ingat, waktu itu diskusi seni di Simpasri, rapat mungkin tentang keberlangsungan Simpasri. Pada waktu itu kan sifatnya saya masih hanya ngikut-ngikut, datang. Dosen saya langsung memperkenalkan saya di situ. Pak Mangatas dan Pak Heru langsung ini perkenalkan mahasiswa kita dari Unimed perempuan, Fitri, berdiri. Apa Pak? Gitu. Kenapa? Memperkenalkan langsung. Ya saya nggak ngerti itu maksudnya apa, gitu. Dan saya mau bicara apapun nggak ngerti gitu. Cuman yang saya percaya mungkin mereka bisa melihat potensi saya, itu saja sih. Yang mereka mau gali terus kembangkan dan mereka arahkan. Itu aja sih. Tadi keberadaan dari kampus, tapi masih seputaran teman-teman kampus juga ya Pak Medan? Hanya seputar situ aja. Ya ruang lingkup kita ya masih di situ, ya itulah makanya seni rupanya itu pemikirannya itu masih Unimed aja gitu. Jadi ya udah kebayang kalau gimana ya, agak susah sih, karena intinya kita berada di gua kubu gitu. Kita nggak tahu di kurikulum itu kita mau dididik sebagai akademisi, sebagai guru, apa seniman. Ya intinya ya kita sendiri yang nyari kan. Kita sendiri yang milah-milah. Kita mau jadi guru apa mau jadi seniman. Iya masih ingat waktu itu saya sudah kuliah 1, jurusan ekonomi manajemen. Saya entah mengapa, dan mungkin bisikan atau apa, Ma, pengen kuliah lagi di Unimed. Yang manajemen tinggalin aja, gitu kan. Tapi orang tua nggak kasih, nggak izinkan. Jadi kita jalan kuliah 2-2, pagi sampai sore di Unimed, seni rupa, malam kuliah lagi. Dan itu berjalan terus sama 6-7 tahun. Karena apa mungkin kan? Karena apa? Ya mungkin karena nggak yakin kalau dunia kesenian rupaan itu bisa mengantarkan kita. Jadi ya saya jalanin
untuk membuktikan, untuk mendapatkan, ya inilah bukti yang bisa saya dapatkan, yang saya bisa tunjukkan walaupun belum maksimal. Lulus dua-duanya? Lulus, alhamdulillah. Dua-duanya? Tapi ya sakit terus, bolak-balik sakit. 6 seminggu, 6 dalam setahun mungkin paling sedikit 2 kali. Ya. Oh, masih sedikit itu? Masih sedikit. Itu yang di rumah sakit, belum lagi yang di klinik biasa. Tapi kalau pencapaian di kampus paling tinggi apa di kampus? Kenapa, Mas? Pencapaian paling menurutmu paling cukup menggiring akhirnya apa namanya, itu jadi pilihan atau mungkin jadi pilihan segi ini juga, dari segi apa namanya, dari segi mungkin artistik itu ada nggak sih kalau di kampus? Karena memang mayoritas sih pendidikan sih ya. Pendidikan ditambah lagi momok seni lukis itu sangat mengerikan bagi teman-teman yang lain. Jadi kita itu bisa dibilang nggak ada referensi sama sekali. Pada waktu itu kan mungkin zaman gadget belum ada, internet belum familiar, Facebook juga belum punya gitu kan. Handphone juga 1 orang atau 2 orang yang punya handphone sepertinya udah hebat kali pada waktu itu kan. Jadi ya kita ya cuman digembleng sama dosen, hanya menggarap konsep. Nah, itu momok yang paling mengerikan ketika mau ngelukis, konsep apa, lukisan bagaimana yang ingin kamu tampilkan. Itu sudah momok yang mengerikan sekali gitu. Rasanya kok bayangannya apa lah, cuma ngelukis saja kalau disuruh konsep yang seabrek-abrek gitu kan. Dan itu mikir seminggu 2 minggu belum tentu ketemu. Kita ajukan, saya ngelukis ini, sketsanya ini, tolak. Ya. Secara teknis? Secara teknis kita menggali sendiri. Oh. Semua menggali sendiri. Masih pertama saya masuk seni rupa, saya cuma tahu pensil dan kertas. Taunya pensil 2B, nggak tahu ada 8B, 4B dan yang lainnya. Ya akhirnya kita gali sendiri, cari sendiri, belajar sendiri. Ada abang Stambu, tanya. Gitu aja sih. Dari buku, itu aja sih. Intinya sih, buku, banyak lihat. Makanya setiap ada event pameran kan datang terus, itu kan referensi untuk kita kan. Dari mana referensinya? Buku atau apa, siapa gitu? Kebanyakan? Saya nggak tipe yang begitu. Pengen seperti seniman ini, ngikutin seniman ini, enggak. Cuma lebih kecenderungannya ketika ngelukis, kok punya aku kok ada sedikit kemiripan dengan Salvador Dali, itu dicontohkan dengan yang meleleh lukisan sepatu itu kan. Nggak sadar kalau bisa mirip gitu. Bisa dibilang nggak ada satupun figure. Bisa dibilang hanya menggali apa yang ada di hati, pikiran, jalan secara psikologis, luapan emosional, sifatnya seperti itu aja. Apalagi wanita ya, sensitif. Nangis sedikit diem di kamar, nyoret-oret, caci. Kecenderungannya gitu sih. Ada konflik, terbentur jadi karya. Nah, kecenderungannya seperti itu sih. Personal. Jadi memang nggak mengkaji politis atau apa gitu, enggak. Tapi memang keluarnya memang surrealis. Ya intinya jujur sama diri sendiri, udah apa adanya. Tampil apa adanya. Kertas, kalau di kertas, drawing kertas, rasanya dulu masa ngelukis di kanvas dong, tapi di kertas gitu kan. Tapi kondisi menghadapi pasar Medan, mungkin orang-orang Medan yang nggak begitu menerima dengan karakter karya saya gitu kan. Saya buat di kanvas pun mereka nggak terima gitu kan. Ya akhirnya ya udah, daripada susah-susah kertas aja, coret-coret, pulang kerja mau tidur 1 jam 2 jam coret, akhirnya jadi. Itulah makanya bermula saya juga mulai banyak menggarap di kertas selain di kanvas. Tapi serius gitu, betul-betul seni murninya. Tapi ini sosok memang jadi seperti
perempuan kalau menggambar itu atau melukis itu jadi identik gitu tuh, ini perempuan banget. Kalau misalnya dicoba-coba diusahakan seperti seseorang, saya termasuk nggak bisa gitu. Saya suka karakter Frankie yang coret-coret dengan seperti dia gambar tangan kadal tapi tangan kanan, tapi kalau kita itu buat tangan kidal gitu kan. Saya suka gitu, tapi kalau saya coba seperti itu kan nggak bisa gitu. Saya suka realis, mengagumi juga karya realis. Tapi kalau saya coba ada pemberontakan ketika ngelukis itu, rasanya gitu, nggak mau gitu. Pasti pengen ada sesuatu yang ditambah gitu. Jadi ya memang nggak mau diatur kali ya, nggak mau diatur dan nggak mau dibatasi. Imajinasi itu nggak mau dibatasi gitu aja sih. Nggak harus seperti apa. Enggak, makanya ditanya referensinya siapa, enggak. Tapi lebih kecenderungan ketika saya melihat, saya ketemu dengan, saya browsing, lihat ini, oh hampir mirip sama punya saya, hampir mirip, udah begitu aja sih. Gitu, sistemnya seperti itu sih. Saya lihat buku ini gitu. Seperti ada teman saya Targoyon Sutanto, kenal nggak? Targoyon Sutanto, mungkin di Facebook bisa lihat. Saya lihat karya dia, secara ide sama gitu kan. Drawing juga, sekali-sekali ya akrilik di kanvas, kebanyakan drawing gitu kan. Ya secara ide sama, saya kagumi dia gitu kan. Saya suka sama dia. Mungkin kalau sekarang sosok yang paling saya suka itu ya dia gitu. Dia mungkin agak nyeleneh. Sosok yang paling saya suka itu dia sekarang. Tapi untuk menjadi seperti dia nggak bisa. Saya tetap di jalan saya. Mungkin tema yang diambil pun hampir-hampir mirip gitu. Garapnya lama. Ya. Mulai dari dia bayi, mulai dari hamil. Kalau hamil enggak lah. Bayi lah yang pasti ketika anak saya baru lahir, kita udah mulai enjoy sambil nyusuin. Jadi baru aja ngelukis, dia minta nyusui, dah siap susui, lanjut lagi. Mungkin kalau setahun 2 tahun lebih nih. Aduh, karya itu? Mikir. Karakter saya itu kalau berkarya itu mikir. Mau diapain, mau ditambah apa, inginnya bagaimana. Jadi memang sistem Ya mau lihat kronologisnya kalau bikin karya itu kayak apa gitu, sampai sket atau pakai apa gitu. Dari awal perencanaannya itu bisa beda. Rencananya mau gambar ini, jadinya jadi emang kadang nggak bisa direncanain gitu aja. Tapi memang kecenderungan kalau melukis itulah mungkin dari dalam diri ya. Yang selalu muncul di lukisan sosok perempuan itu siapa? Diri sendiri sih. Diri sendiri. Makanya figurnya hampir-hampir mirip sama diri sendiri. Walaupun nggak mirip. Diri sendiri. Narsisno. Iya. Karena memang kalau kita melihat seseorang, penilaian kita kan bisa salah. Tapi kalau kita menilai diri sendiri, kan bisa saja, itu kan sistem. Bisa dibilang nggak takut salah kalau kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita salah, kita tahu kita salah. Kalau kita maunya apa, kita tahu maunya apa. Jadi saya memang karakter tipe yang nggak berani menilai orang melihat seseorang. Jadi memang narsis, beraninya sendiri, berdasarkan apa kemauannya sendiri, dah mauku apa, udah gitu aja sih. Selain unek-unek tadi, ada gagasan yang lebih nggak dari situ? Ada sih. Pertama, mungkin ingin menampilkan teknik yang sedikit beda. Pasti kita lihat ada orang yang mungkin sama-sama pakai akrilik dan ballpoint. Tapi kan tetap penekanannya kan beda. Tapi kalau saya sifatnya akriliknya itu mungkin karena didasari sifat yang suka nggambar, ngarsir. Jadi ini gelap terangnya itu saya pakai pulpen. Jadi gelap terang mungkin kalau dilihat detail pulpen garisnya. Mungkin karena faktor ketidakpuasan terhadap goresan kuas.
goresan kuas yang kecil tuh kan. Mungkin sifat perfeksionis atau apa saya nggak tahu, ketika dengan kuas nggak enak, nggak seret, lebih seret pakai pulpen, intinya sih di situ. Jadi oret pakai arsir, pakai pulpen, setelah diwarnain arsir pakai pulpen, itu aja sih. Kalau ingin tampil beda pasti kan, pasti ingin tampil beda, nggak mau sama. Itu kayaknya nggak, karya itu nggak manis juga maksudnya. Nah, buat saya itu ya agak serem juga. Agak serem. Dari warna dan sebagainya, memang itu karakter, kadang-kadang karakter apa namanya, condong ke surrealis kan kayak gitu juga. Ya mungkin. Agak scream gitu. Scream, ya nggak tahu kalau itu. Ya mungkin ya itu sesuatu hal yang nggak kita sadari mungkin. Alam lain mungkin. Mungkin beberapa ada yang pernah bilang, ya banyak yang takut. Tapi ya juga ada yang banyak yang suka. Ya, yang aspek gambar kan memang lukis itu mata juga ya. Mata itu apa, kadang jadi poin gitu. Kalau orang, saya pernah ketemu ada teman tulisannya kayak gini namanya Iwan Effendi, dia yang punya Peppermint Puppet. Dia memang dia studi lama untuk gambar mata aja gitu. Kamu bisa lihat nanti, saya aplikasinya dia macam-macam, bikin puppet apa boneka juga dari. Saya memang ya itu juga menarik juga mata gitu, diolah kan rupa gitu. Punya, tapi yang ini enggak punya studi khusus gitu untuk nampilin karakter gitu. Enggak, saya ngalir apa adanya aja sih. Ngalir apa adanya, ya ini ditampilkan ya ditampilkan gitu. Ya memang sih surprise, akhirnya kan surprise buat kita sendiri gitu. Ketika kita serak ya udah. Studi khusus. Lama itu ya. 2013, anak saya lahir 2012. Ya dengan ibu yang baru punya baby, saya rasa ya perjuangan yang luar biasa sih. Perjuangan. Jadi jam-jam segini nih ngelukis, katanya 1 jam sekali udah, baru ngerjain lagi, katanya. Jadi memang lukisnya ya di sini. Yang ini punya Mbak? Iya, lukisan lama. Dulu kayak gini. Itu tadi saya kan ada fase-fasenya enggak? Bikin seperti apa gitu. Tadi di file udah saya kasih di situ, mungkin bisa lihat kecenderungannya. Dari warnanya itu kan mungkin bisa dibilang mentah, bisa dibilang nggak mentah ya, mungkin terlalu cemerlang atau apa kan, terlalu girly, kekanak-kanakan, karakter kanakannya dapet. Ya mungkin bermula dari itu sih. Ya ini kan terkadang manusia ya, ketika ingin fokus di sini kita lihat referensi, lihat lukisan-lukisan abstrak, lihat lukisan-lukisan abstraksi, pengen nyoba. Wajar sih menurut saya, pengen nyoba abstraksi gimana. Makanya itu kok ada yang sana ada laut merah abstraksi, pengen juga ngerasain yang ekspresi cepat itu gimana. Intinya sih ya studinya itu aja sih, pengen ngerasain. Angan-anganmu tuh cara ke depan itu untuk karyamu seperti apa? Aku pertama pengen keliling Indonesia, pameran. Pertama mungkin ya dari Sabang sampai Merauke, terutama Jogja, itu udah pasti. Baru ya ke depannya nggak mulu-mulu ya, pasti kan minimal pengen geser ke Singapura, Malaysia dan seterusnya. Jadi ya nggak ngoyo tapi ya berjalan pasti gitu aja sih. Seperti jalannya siput, keong, kayak bekicot ya. Pasti ciki tapi pasti. Pengennya gitu aja sih. Ingin semuanya berjalan natural apa adanya.
pengen ke Jogja, siapa yang nggak mau. Salah satu cita-cita kan ini saya persiapkan, lukisannya cerita memang pengen saya persiapkan untuk masuk di ISI, tapi memang situasi kondisi tidak memungkinkan, orang tua tidak mengizinkan karena baru punya cucu satu dari kedua belah pihak, mereka nggak kasih. Nah makanya kejadian ya cuman diusu aja lah sekarang. Jadi inilah yang saya persiapkan untuk penciptaan seni rupa. Yang kemarin ikut Pradena yang di Padang gimana ceritanya? Pak mengatas sih, informasi nggak tahu informasi sama sekali informasi. Kalau nggak karena Pak mengatas telepon mungkin saya nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang kontak, dan bisa dibilang mungkin batasnya tinggal 2 hari atau 3 hari lagi. Langsung saya kirim, dapat informasi pagi, kebetulan ada karya, ada referensi yang dengan karakter sama, kita kirim. Kita kirim CV-nya, kecenderungan berkaryanya, maksudnya apa kan. Ya alhamdulillah. Bisa dibilang sih nggak nyangka gitu kan. Alhamdulillah. Tangga pertama. Kamu bisa ceritakan ini nggak? Bisa cerita karya itu tentang apa? Family, keluarga. Ya. Intinya saya ingin punya keluarga harmonis. Itu keluarga harmonis bukan cuma suami istri, sepupu adik ipar. Intinya sih si ipar-ipar. Udah sih. Karena kita para ipar saya ngerasa memang ada konflik gitu kan. Walaupun nggak terang-terangan harus berantem dulu, tapi konflik batin ini bisa saya rasakan. Apalagi sebagai seorang pelukis, sensenya itu kan lebih sensitif, tahu mana yang suka, mana yang enggak, mana yang benar, mana enggak. Intinya sih itu. Apalagi bila sudah punya anak, ada kecenderungan iri-irian sesama cucu. Ya kita nggak berharap seperti itu kan. Walaupun dalam satu keluarga itu terkadang ada pertengkaran sedikit lah, tapi setidaknya ketika kita ngumpul, kita rukun, kita happy, lepas semuanya. Udah itu aja, pusi. Ya masing-masing membawa mimiknya masing-masing, seneng enggaknya, tapi ya mereka tetap berusaha untuk bersatu. Walaupun nggak cocok, saya rasa banyak dialami pada semua keluarga kan. Kamu asli sini? Lahir Tinjauan. Perkebunan, PTPN 4 Tinjauan. Enggak asli kayak Pak siapa namanya? Yang dari Karung, kayak Karung. Beda, kita arah ke Batubara, pesisir. Dekat-dekat pesisir tapi Simalungun. Jadi memang perbatasan antara Simalungun sama Batubara sama Asahan. Campur-campur gitu. Iya, di sana multikultur. Orang tua Jawa, dua-dua kakek Jawa. Kerja di perkebunan kan buruh kontrak. Kerja perkebunan ya akhirnya ya satu kampung itu ya kakek, nenek, semua sepupu. Ya sepupunya nenek, adiknya nenek, kakeknya nenek. Ya banyak gitu keluarga besar di situ. Jadi memang kita Jawa, kelahiran Sumatera. Jadi menarik ya si Karung itu yang memang secara ikatan keluarga itu. Ya karena memang sih dari kecil mungkin konflik ya, mama sama adik, sama adiknya gitu kan. Ya mungkin mempengaruhi sih secara psikologis, berharap ingin punya keluarga harmonis, keluarga besar yang harmonis. Mungkin mendasari. Ya bukannya malah satu kumpulan orang Jawa di biasanya mengikat juga ya? Mungkin. Namanya kan keluarga ya orang Jawa juga. Keluarganya kan Jawa semua. Bisa jadi. Kalau di luar apa namanya lukis itu ya ikut anggota cinta. Di luar itu apa sih kegiatannya? Sebelumnya ngajar. Jadi ketika kuliah memang udah semester 3 atau semester 4 itu kuliah udah ngajar.
TK. Ngajar, kuliah TK, kedua. ngajar TK, melukis, ikut pameran sana sini. Khusus TK. Jadi ambil job semua khusus TK. Khusus TK untuk melukis. Jadi anak itu mulai dari playgroup itu belajar gores, mulai mereka berekspresi bebas nih kan. Mulai di situ gitu. Berapa tahun sudah saya rasakan, mungkin hampir 10 tahun udah. Jadi memang konsennya ke melukis untuk anak-anak TK, konsennya situ. Terima di situ sih. Untuk jadi guru tetap di sekolah saya malah tolak, nggak mau. Karena kan akhirnya kan kalau sudah berbasis kurikulum gitu kan, ada penekanan ekspresi. Jadi saya lebih menekan ke ekspresi. Ngotot juga ya? Ngotot, milih-milih. Tapi memang bisa saya rasakan beda ketika ketemu dari anak dari playgroup, TKA, TKB, udah dibajari mengenal melukis, ekspresi, kebebasan berpikir, mengungkapkan pendapat dalam lukisan gitu kan. Ketemu sama orang yang les SD, tapi dia tidak dapat ilmu itu. Ketika kita ceritain mereka nggak nyambung, nggak nangkep. Ketika kita suruh mereka nggak berani, bahkan menggoreskan bulat mereka nggak berani. Tapi mereka sudah biasa ikut lomba dan selalu menang. Oh iya. Nah itu yang saya perjuangkan mulai dari dini. Dan kita cerita-cerita, ini temanya kamu misalnya mau apa, nggak berani ungkapkan ekspresi garis buat figur manusia dengan ala pemikirannya saja nggak berani. Nah itu yang saya perjuangkan, makanya ngotot harus TK aja. Bisa sih sebenarnya di SD, cuman memang lama. Kalau yang bentukan yang pas itu dari SD SMP, orang bisa membentuk di situ. Bisa si SD. Bisa. Kalau TK itu ya belum, karena itu menemani sebelum seperti menemani. Tapi memang di SD sih berhasil sih. Iya. SD saya juga pernah berhasil, SD penting. Kebiasaan awal itu bisa kelihatan di situ. Kalau kamu melihat ke seni rupa sendiri di Medan seperti apa ya? Konfliknya, perkembangannya. Kita terkotak-kotak. Ini menurut kacamatamu sendiri. Pertama kita terkotak-kotak. Ya. Kedua Simpasri misalnya. Mereka kan senior-senior. Anak-anak muda ini yang tahu, yang pengen lihat Simpasri, mereka nggak berani ke Simpasri. Padahal seharusnya kan nggak begitu. Jadi ada mungkin ya ketimurannya itu yang paling pastinya segan. Kebanyakan segan. Jadi ya nggak berbaur. Itu aja sih. Nggak berbaur, nggak nemu. Ya gedegap dengan gedegapnya aja. Simpasri dengan simpasrinya aja. Tapi memang walaupun pemilik gedegapnya berbaur, tapi anak-anak gedegapnya seperti tidak ada keberanian untuk berbaur ke kita. Gedegap itu teman-teman di kampus juga kan? Ada anak-anak muda kampus, baru sampai baru. Selebihnya luar. Oh. Jadi memang ya mereka punya komunitas sendiri. Hitungannya sebenarnya juga baru membangun. Sama-sama baru membangun, makanya kan kayak saya kan gap sih, gapnya. Gapnya jauh. Kalau Medan kita terkotak-kotak antara Batak, Jawa, itu bisa dirasakan di mahasiswanya aja. Di kalangan mahasiswa itu seperti itu. Jadi level pendidikan pun begitu. Jadi ketika informasi dari beasiswa yang kaum Batak ini hanya ngasih tahu yang kaum Batak aja. Mereka nggak mau ngasih tahu yang Muslim atau yang Muslim, begitu sih, terkotak-kotak sih. Tapi ya itu pengalaman saya ya. Tapi kalau saya sih bablas saja. Tapi mereka kan nggak tahu sama saya gimana. Gitu aja sih. Saya sih bablas aja. Sampai sekarang juga masih punya komunikasi yang baik kok sama teman-teman yang
Batak, Kristen, bagus. Dan saya tetap mensupport mereka untuk ayo berkarya. Sampai nomor mereka ada 2 nomor, dihubungi juga nggak ada lagi. Kalau di luar Pak Asmi nggak ikut gimana? Gregat terakhir saya pameran di Gregat. Kalau di sana. Frankie juga saya teman dekat Embun Art, kita biasa. Makanya ya kalau saya berbaur sih, saya berbaur biasa. Sama Frankie juga udah biasa jalan bareng. Kalau di Gregat ya kami jumpa bareng. Biasa bahkan diskusi bareng. Frankie dengan watak kerasnya, saya dengan saya gitu kan. Kalau saya kan orangnya pelan-pelan gitu. Frankie dengan kerasnya, Patra dengan apa ya? Dengan ya kreativitasnya, dengan apa? Nggak milih-milah gitu loh, nggak milah-milah. Ada wadah ini, ayo. Mau dia cuman gambar komik, drawing, udah ayo pameran, yang penting kamu tunjukkan dirimu. Nah, itu kelebihannya. Beda seperti Simpasir kan punya standar sendiri. Frankie punya standar sendiri. Itu dia. Jadi ya kita tetap seperti Mas Dwi bilang minta maaf sama Patra nggak bisa kan? Ya kita layanan tadi tuh. Dia nggak bisa, ya udah. Ya saya ceritain kronologisnya. Saya ceritain iya dari Pak Handono Hadi belum apa gimana. Waduh, kata dia pun ya stres juga. Oh pantes kan? Pantes. Ya karena memang komunikasi baik sama Frankie juga baik. Kita aja sih. Walaupun sebenarnya ya saya menjadwalkan untuk ketemu karena informasi di sini pun dari teman yang di sana kan, nongkrong di sana. Tapi kayak kesurat. Amang Atas juga kemarin bilang suruh mereka nginep di rumah saya. Udah jumpa kan. Cuman nggak tahu ya dihubungi nggak aktif. Nginep di itu malah nggak bisa istirahat kita. Jadi bayangin pokoknya kalau sekarang pulang nginep sama siapa gitu. Ngobrol. Harus ngurus sendiri. Ngobrol sampai pagi. Harus berangkat lah. Mampus. Tidak dibayangin kerja harus kayak gini. Iya. Kayak gitu. Dan sebenarnya itu juga menghindari kalau soal gimana mendingan sendiri kalau si IPA itu menghindari itu biar nggak ada terlalu intervensi untuk ketemu siapa gitu. Itu harus lepasin keplek. Saya pernah ngapain keplek nggak boleh tempat aku aja semuanya oke siap. Walaupun saya bilang ya walaupun mohon saya sama siapa gitu ya enggak, mereka juga sedangkan kalau menginformasikan memang saya harus tanya gitu siapa, walaupun nanti oh ini oke dulu, walaupun dari sana udah merancang ketemu siapa dulu. Tapi informasi akhirnya di lapangan kan macam-macam juga. Tapi ada yang kalau yang kurang itu sebenarnya apa sih kalau di sini yang kurang akhirnya antusiasme masyarakat kurang sih. Itu satu udah pasti. Kayak kita bertetangga aja kan, mereka belum bisa nerima walaupun kita pelukis sama bareng sama mereka, belum bisa nerima karya kita gitu. Mereka masih menganggap aneh, tabu. Mungkin di faktor dasarnya kefanatikan terhadap agama itu. Jadi memang yang laris di sini 80% di perumahan masyarakat itu ya lukisan kaligrafi Kuningan. Bukan lukisan, Kuningan relief. 80%. Mereka mau beli dengan harga cukup tinggi dari harga yang kita tawarkan. Mereka mau karena ya mungkin ilmu sih belum nyampe ke situ, mungkin pemahaman. Mungkin buat versi ini yang buat komersil ini enggak laris versi. Mungkin dari segi waktu ya pengennya gitu, nggak ke gap ya. lah. Punya anak hiperaktif lagi, udah kebayang. Ini syukur alhamdulillah lagi tidur dia. Kalau bangun,
double. Udah mungkin ya faktor fisik juga lah. Kamu nyikat-nyikat nggak sih? Nyikat? Mungkin kecenderungan apa? Apa sih buat referensi maksudnya? Apa buku drawing yang hitam? Ya drawing juga. Ini memang belakangan semenjak karena anak hiperaktif itu, memang ya saya kelelahan. Kami berdua kelelahan, nggak ada dibantu dengan keluarga apa gitu kan. Segala aktivitas kita jalani bersama. Kelelahan sih. Jadi memang ya drawingnya ya udah berkurang. Jadi memang terakhir ini drawing pilihannya baru saya apa ya. Jadi itu mungkin kecenderungan saya, skate yang mulai dari dulu itu yang apa kecenderungannya. Boleh gerak nggak? Boleh ya. Boleh. Ini malah top ini. Jadi kalau ini kan udah jadi kan. Cuman ya Ini top banget. proses berkarya ini dulu gini. Ini pertama, mungkin kertasnya udah rusak. Ini pertama kan. Nah kecenderungannya dulu selalu milih daun. Karena kita ambil dari filosofi daunnya yang suka yang fotosintesis daun yang memberikan kehidupan kan pada tanaman juga. Begitu dia gugur pun menjadi pupuk bagi tanaman itu. Jadi ya mungkin masih mengisukan faktor gender. Ini skate pemikiran saya yang cepat aja sih. Oke, cat air. Pensil. Warnanya Ini pensil. Ini skate yang ada tadi ya. Foto. Iya. Ini skate-nya ini, tapi kan hasilnya tetap jadinya beda. Tapi itu basicnya pakai Basicnya skate dulu. Saya suka nyeket dulu begitu ada ide skate pensil gitu kan. Skate pensil. Seperti ini kan. Ini suka abstrak-abstrak. Yang tadi nyoba-nyoba eksperimen. Ini saya suka banget filosofi si Bekicot. Perlahan tapi pasti. Dan saya berharap seperti itu dalam kehidupan saya. Nggak mau seperti kancil tapi kepleset. Jadi figur wanita itu seperti komunikasi atau apa. Ada kecenderungan kalau berkarya mungkin karena di dalam hati itu ya. Iya, ini mungkin hanya masalah dalam pertemanan ya. Karena basic dulu juga suka kaligrafi. Jadi pengen nyoba-nyoba lagi. Dulu suka lomba kaligrafi, saya menang juara harapan, juara 1, juara 2 waktu MTS dulu. Ini belum punya baby tapi udah gambar gini gitu, nggak taunya dapat baby. Ya kecenderungannya sih menghias ya. Cenderungannya menghias. Suka mitos-mitos. Putri Duyung salah satu karakter kesukaan sih. Imagine sampai sekarang juga masih suka nonton Barbie. Kalau udah ada Barbie muter. Mitos itu berkaitan sama mitos lokal gitu nggak? Enggak. Jadi mungkin karena kebiasaan nonton di televisi kan yang ditawarkan sama Barat. Mungkin itu sih. Ini nih yang paling kena banget nih. Malah. Cuman sketsa aja sama saya. Ini mungkin figur sosok ayah ya. Ini anak. Kami memang punya konflik dari kecil. Jadi satu sisi ini mungkin ketika saya hamil, ini hamil. Pada waktu itu ya nggak sadar buat ini gitu kan. Ternyata ketika saya sedang mengandung, saya dihadapkan satu situasi kondisi sakit yang cukup parah. Pendarahan, harus opnam 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Ya, disitulah saya mulai dekat. Si ayah memahami saya dan menyayangi saya di situ. Pure, dia kasih perhatian ke saya. Dan ini setelah kejadian semuanya baru saya sadari. Sistem pemikiran saya itu seperti itu. Ya ini kecenderungan kesendiriannya sih. Ini figur imajinatif ya.
Ini ada lukisan tradisi juga ada, tapi datanya ada di Facebook. Nih keong dengan mata bekicot. Kalau ini cara-cara untuk anak-anak sih, untuk anak-anak. Ya, ini dengan kecenderungannya kalau figur perempuan kan, nyaris nggak pernah ada figur laki-laki. Nah itu. Dendam ya laki-laki. Maybe yes, maybe no. Ini lukisannya ada di rumah mertua. Nah ini imajinasi pertama kali nemukan karakter kucing. Terus, yes. Ini oret-oretan, oret-oretan. Oke. Satu kertas drawing sebulan, kadang 2 bulan baru selesai. Jadi memang saya nggak punya, kalau udah drawing gitu kan, kalau udah sketch gitu kan, seperti itu kan, lama, garapnya lama. Jadi memang nggak banyak detailnya. Detail. Layarnya banyak. Berapa coba bisa dipoto mas? Kan itu.